Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farinda. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar materi konstruksi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Proses pengerjaan beton. Yang pertama ada persiapan di mana semua peralatan untuk pengadukan dan pengangkutan beton harus bersih. Ruang yang akan diisi dengan beton harus bebas dari kotoran-kotoran yang mengganggu. Yang kedua penakaran. Penakaran bahan-bahan penyusun beton yang dihasilkan dari hasil rancang harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam pasal 9 tentang tata cara pengadukan dan pengacuran beton. Yang ketiga pengadukan. Pengadukan dilakukan sampai didapatkan suatu sifat yang pasti dalam campuran beton segar. Yang keempat, pengangkutan beton. Pengangkutan beton dari tempat pengadukan hingga ke tempat penyimpanan akhir harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya pemisah dari bahan yang telah dicampur dan tanpa hambatan yang dapat mengakibatkan hilangnya plastisitas beton antara pengangkutan yang berurutan. 5. Penuangan adukan. Campuran yang akan dituangkan harus ditempatkan sedekat mungkin dengan cetakan akhir untuk mencegah segregasi. Keenam, pemadatan beton. Kebutuhan akan alat pemadat disesuaikan dengan kapasitas pengacoran dan tingkat kesulitan pengerjaan. Yang ketujuh, pengerjaan akhir. Pengerjaan akhir dimaksudkan untuk memadatkan sebuah permukaan beton yang rata dan mulus. Yang ke-8, perawatan beton. Perawatan ini dilakukan agar proses hidrasi selanjutnya tidak mengalami gangguan. Bahan bangunan inovatif. Contoh bahan bangunan inovatif diantaranya dapur Ravenna, material bangunan beton yang diciptakan sekelompok ilmuwan dari University of Exeter. Proses pembuatannya menggunakan teknologi nano sehingga grafitnya memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat daripada beton biasa. Yang kedua ada kayu tembus pandang. Inovasi dari peneliti asal Stockholm Royal Institute Technology. Kualitas transparan dari kayu ini juga nilai cukup tinggi sebesar 85%. Pengembangan didasarkan pada proses ekstraksi lignin dari sel dinding yang ditanam. Yang ketiga ada semen glow in dark, dibuat Dr. Jost dari UMSNH, dibuat melalui proses polikondensasi dari bahan material seperti pasir, sungai, limbah industri. Semen ini memancarkan cahaya berwarna hijau dan biru selama 12 jam pada malam hari. Yang keempat ada batu bata dari urin manusia. Pembuatan dimulai dengan mencampurkan pasir dengan bakteri yang menghasilkan enzim urase. Semakin lama bakteri dalam batu bata dibiarkan tumbuh, maka semakin kuat. Aspal. Aspal adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air dan visualitas. Jenis-jenis aspal, aspal minyak, bahan tersisa yang dianggap sudah tidak lagi bisa diproses secara ekonomi dari proses destilasi minyak bumi di pabrik kilang minyak. Aspal emulsi, campuran aspal dengan air dalam bentuk emulsi sehingga molekul-molekul aspal melayang di dalam air. Aspal busa, aspal panas yang dicampurkan dengan air secara mendadak sehingga aspal berbusa dan seketika menjadi semacam emulsi yang dapat dimanfaatkan keencerannya untuk membentuk lapis tipis aspal yang menyelimuti agregat. Aspal modifikasi. Ini adalah aspal minyak ditambah dengan bahan tambah adiktif agar meningkat kinerjanya, yaitu aspal yang tahan beban dan tahan lama. Sifat-sifat aspal mempunyai daya tahan, kohesi dan adhesi, kepekaan terhadap temperatur, kekerasan aspal, viskoelastisitas aspal. Pengujian campuran aspal, pengujian Marshall. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik campuran, menentukan ketahanan atau stabilitas terhadap kelelehan plastis dari campuran aspal. Pengujian deformasi permanen adalah peristiwa penurunan lapisan struktur pengerasan secara permanen. Deformasi ini dikatakan permanen karena deformasi yang terjadi pada permukaan perkerasan tidak kembali lagi ke posisi awal setelah terjadi pembebanan. Harmonisasi antara pengguna jalan di area perkotaan. Masyarakat dianjurkan untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti bus, trans, kereta, dan lainnya. Hal ini dapat mengatasi kemacetan serta mengurangi populasi di perkotaan. Cara untuk mengurangi populasi yaitu dengan penghijauan. Implikasi pertumbuhan kawasan perkotaan harus diimbangi dengan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi. Perencanaan jalan perkotaan. Cara untuk mengoptimalkan infrastruktur transportasi terdiri dari conventional approach. Konsep penyelenggara infrastruktur jalan harus memenuhi kriteria reliable road, jalan yang handal, green road, jalan ramah lingkungan, safe and convenient road,
jalan aman dan nyaman, humanize jalan yang harmonis dengan lingkungan hidup manusia. Besi dan baja. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Besi merupakan benda konduktor, dapat mengantarkan panas dengan baik, dapat mengalami pekaratan, korosi, kuat, dan keras. Baja adalah logam perpaduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur panduan utamanya. Baja memiliki ketahanan yang prima terhadap karat, memiliki sifat magnet yang kuat, koefisien mulai tergolong rendah. Besi versus baja. Kalau misalnya besi, pembentukan unsur murni, baja terbuat dari besi dan karbon. Penggunaannya besi untuk bangunan, perangkat dan peralatan serta kendaraan, kalau baja untuk bangunan, kereta api, mobil, konstruksi. Jenis besi, contoh ada pipa besi, besi plat, besi hollow. Kalau baja, ada baja ringan, jenis bondek, spandek, jenis stras. Aluminium dan gypsum. Aluminium adalah logam berwarna putih, keperakan, dan lunak. Ciri aluminium bersifat plastisitas cukup tinggi dan merupakan unsur metalik yang paling berlimpah dalam kerak bumi. Sifat-sifat aluminium berat jenisnya ringan, tahan korosi, penghantar listrik dan panas yang baik, mudah difabrikasi, kekuatannya rendah tetapi pemaduan kekuatannya bisa ditingkatkan. Penggunaan aluminium pembuatan kusen pintu jendela, pembuat partisi, membuat kerangka rolling door, pagar bangunan. Manfaat aluminium tidak mudah keropos, lebih ekonomis, proses instalasi dan perawatannya lebih mudah. Gipsum merupakan salah satu mineral non-logam. Gipsum terdiri dari CaSO4 2H2O. Sifat gipsum warna putih kuning abu-abu merah jingga. Massa jenis 2,31 sampai 2,35 gram cm3. Keras seperti mutiara, terutama permukaan, bentuk mineral kristalin, serabut, dan masif. Kilap seperti sutra, konduktivitasnya rendah. Manfaat gipsum sebagai penambah kekerasan untuk bahan bangunan, untuk drywall sebagai bahan perekat, bahan pembuatan Portland semen sebagai indikator pada tanah dan air. Green material. Green material adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Kriteria material ramah lingkungan, tidak beracun. Dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan, dapat menghubungkan kita dengan alam, bisa didapatkan dengan mudah dan dekat, memerlukan ongkos dan proses pemindahan yang besar. Bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Macam-macam green material, ada kayu dapat meresap karbon dioksida sehingga tidak menghabiskan banyak energi. Calciboard tidak mengandung beban abses yang berbahaya bagi kesehatan. Baja, limbah baja dapat didaur ulang, dibentuk lagi sesuai kebutuhan dan digunakan kembali. Linoleum, jika tak lagi dibutuhkan, linoleum mudah terurai kembali oleh tanah. Cat ordeles tidak mengganggu penciuman atau pernapasan. Bambu pertumbuhannya cepat sehingga mudah diperbaharui. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.